Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Nah, sekali lagi ketemu di ngobrol lingkungan. Nah, saya punya tamu lagi nih. Apa yang kita ngobrolkan kali ini? Kita akan ngobrol tentang sosial ekologi. Nah, apa itu sosial ekologi? Nah, itu penting sekali pada saat nanti kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan lingkungan dan seterusnya. Namun karena itu jarang yang tahu ya, masih perlulah kita cerita-cerita sehingga apa sih itu sosial ekologi. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengundang Mbak Ica nih, atau Kak Ica panggilannya, masih muda dipanggil Kak Ica nih ya. Jadi Kak Ica, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sosial ekologi. Nah, Kak Ica ini adalah sekarang sedang studi S3 luar biasa, jadi kandidat doktor namanya ya nanti, dan khusus memang adalah studi di sosial ekologi itu. Jadi luar biasa. Kita dengar betul nanti ceritanya apa sih itu sosial ekologi. Nah ini Kak Ica, apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Kabar baik, alhamdulillah. Iya nih. Pak Mawan sudah ngajak ke sini. Oke, sama-sama. Nah, ini banyak yang suka bertanya tentang sosial ekologi gitu ya, terutama teman-teman tuh, anak-anak muda dan juga masyarakat. Sebenarnya apa sih itu sosial ekologi itu, mungkin bisa diceritakan Kak Ica? Iya, terima kasih Pak. Memang ada dua versi. Kalau dari versi yang sosial ada dua hal di mana manusia itu punya dua nature. Yang pertama nature manusia dengan dengan alamiahnya. Yang kedua nature dalam sistem sosial. Nah, problem sekarang adalah manusia ini adalah produk dari konstruksi sosial, sehingga nature-nya jadi menjauh hubungannya. Jadi lebih banyak hubungannya itu lebih terbentuk secara konstruksi sosial. Konstruksi sosial juga dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi. Oke. Tuh, jadi begini, manusia secara umum itu kan punya dua lingkungan ya. Ada lingkungan alam di sekitar kita, itu pohon, hutan, sungai, laut. Kemudian ada lingkungan kita sehari-hari dengan manusia yang lain, itu lingkungan sosial. Tapi lebih banyak ternyata dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya daripada lingkungan alam gitu ya. Jadi contohnya kalau ada banjir di tengah hutan, itu kan alam tuh rusak sebenarnya, ada banjir di sana, tapi manusia nggak peduli gitu kan. Nah itu, tapi kalau banjirnya kena manusia baru dipikirin ya, itu contohnya ya. Oke, jadi itu tentang sosial ekologi. Jadi dengan dua lingkungan itu bagaimana nih sosial ekologi melihat dua hal itu. Jadi apakah memang manusia itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dibanding lingkungan alamnya? Terus dampaknya bagaimana dengan kondisi seperti itu, Kak Ica? Iya, jadi memang karena manusia ini produk sosial, ada konstruksi sosial yang dibentuk dari sistem politik, ekonomi. Jadi ekonomi politik, produk struktur gitu. Struktur juga ada struktur global juga gitu. Artinya sedemikian rumitnya hubungan sistem sosial ini, yang kemudian ternyata kita menghadapi juga kondisi yang ketidakpastian. Misalnya ketidakpastian perubahan iklim yang ditandai dengan variabilitas iklim juga, misalnya curah hujan yang sudah tidak bisa ditebak intensitasnya dan juga periodenya begitu. Tuh, perubahan iklim ada perubahan, ada variabilitas beda. Kalau perubahan iklim jangka panjang tuh 30 tahun, beda suhu, beda curah hujan, itu perubahan iklim. Kalau beda bulan, beda tahun, itu variabilitas. Jadi variasi lah gitu, kayak hidup kita punya variasi, itu iklim juga ada variasinya ya. Oke. Nah, dengan itu terus manusia adalah produk sosial ternyata gitu ya. Jadi situasinya seperti itu dari sosial ekologi, bukan produk alam, jadi produk sosial. Jadi dampaknya bagaimana manusia menghadapi alam itu, ada kelemahannya nggak dengan posisi sebagai lebih dekat sebagai produk sosial daripada produk alam? Nah, karena konstruksi yang terbentuk ini, kita sudah terbentuknya manusia modernis gitu, karena rezim modernisasi gitu, dari tahun 60-an 70-an sudah membentuk manusia modern, sudah ada dikotomi masyarakat perkotaan, pedesaan gitu. Nah, kemudian problemnya kelompok masyarakat ini keterhubungan dengan alamnya jadi semakin berkurang. Oh, jadi karena sebagai produk sosial segala pemikirannya terbentuk karena lingkungan sosial, baik politik, ekonomi, macam-macam, sehingga
malah menjaga jarak dengan alam ternyata dampaknya. Nah, ini menarik sekali. Nah, terus dengan kondisi seperti itu bagaimana ini solusinya, Kak Ica, dari sosial ekologi? Kan dengan sosial ekologi, dengan kacamata itu ternyata bisa melihat manusia produk sosial, ternyata dampaknya dengan cara berpikir yang ekonomis, cara berpikir politis, malah menjaga jarak dengan alam. Nah, berarti Kak Ica kayaknya mau menghasilkan sesuatu yang baru, bagaimana sosial ekologi justru menjadi penyelesaian hubungan antara manusia dengan alam ya. Bagaimana itu Kak Ica itu? Nah, memang kalau kebetulan saya ini menggunakan konsepnya Carl Vogt dengan Vikret Berkes yang lebih banyak bicara tentang resiliensi sistem sosial ekologi. Nah, resiliensi sistem sosial ekologi ini memang diawali dari bagaimana saat ini kita menghadapi kondisi yang serba tidak pasti. Betul. Tapi kemudian sistem ini harus dilihat secara koheren. Jadi tidak bisa dilihat dari satu saja gitu. Nah, tapi memang betul tadi yang dikatakan oleh Pak Mahawan, problemnya adalah ketika manusia sudah dibenturkan dengan rasionalitas ekonomi ya. Iya, betul. Ketika keterhubungan dengan alamnya sudah semakin jauh, menipis, semakin jauh hubungan dengan alam. Kemudian rasionalitas yang terbangunnya ekonomis begitu ya. Jadi, segala sesuatu berdasarkan dihitung urusan ekonomi, itu pertimbangan ekonomi, materialis. Nah, sementara rasionalitas ekologisnya belum masuk. Nah, rasionalitas ekologis ini sebenarnya menjadi isu penting saat ini ketika kita sudah menghadapi banyak bencana gitu. Oke, ada istilah baru tuh, rasionalitas ekologi. Kalau tadi kan mikir-mikir kalau melakukan sesuatu dengan pertimbangan ekonomi rasional gitu seolah-olah. Kemudian dengan pertimbangan politik rasional, dengan alam tidak rasional, tapi ternyata tidak. Ternyata ada sesuatu yang rasional dengan alam. Kira-kira apa tuh? Contoh tadi bencana ya. Kira-kira gimana Kak Ica cerita dengan bencana itu manusia akhirnya sadar bahwa rasional kita harus memikirkan, harus berdekatan dengan alam, itu gimana Kak Ica? Nah, karena tadi berbasisnya ke konsep itu ya, resiliensi sistem sosial ekologi, memang yang rasional ini sekarang bagaimana manusia ini membangun kegiatan yang sifatnya adaptif. Beradaptasi ya. Nah, kemudian adaptasi juga ternyata banyak faktornya. Dan memang problem secara sosial lagi, struktur sosial yang berbeda itu menyebabkan tingkat adaptasi tiap kelompok sosial ini berbeda. Ada yang kemudian dia mendapatkan distribusi resiko yang lebih besar dengan tingkat adaptasi yang juga rendah gitu ya. Dan ini yang dikatakan sebagai kelompok marginal. Jadi kelompok marginal ini yang aksesibilitasnya terbatas, baik secara ekonomi, secara pengetahuan, secara infrastruktur, tetapi mereka mendapatkan dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, itu ternyata kerusakan lingkungan itu tidak adil gitu ya. Yang rusak lingkungannya banyak duitnya ya kan, karena alasan ekonomi, tapi yang terdampak justru orang-orang yang marginal, terpinggirkan, masyarakat yang miskin gitu kan ya. Semakin rendah pendapatan ternyata semakin rentan, semakin terdampak dari bencana-bencana yang ada nih. Nah, oleh karena itu, ini penting banget berarti diketahui oleh anak-anak muda dan masyarakat ya. Nah, kira-kira bagaimana nih minat anak-anak muda sekarang dengan sosial ekologi ini, Kak Ica? Ini kan harus kampanye betul tuh, penting soalnya. Kalau semua hidup ini pertimbangannya ekonomi, politik, kemudian hanya perilaku tapi tidak terkait dengan alam, ya kan kita nanti tidak harmonis dengan alam. Nah, kira-kira bagaimana nih anak muda sejauh ini, minatnya bagaimana nih, Kak Ica? Ya, ini pertanyaan penting nih Pak. Kebetulan kan saya ada Instagram Pojok Sosial Ekologi. Iya. Nah, ini sudah 2 tahun berturut-turut ini. Ini ada Pojok Sosial Ekologi itu ikutin terus. Ada bukan pelatihan ya, jadi itu hanya membuka satu sesi pertemuan gratis gitu untuk teman-teman S1 tentang jurnalisme perubahan iklim. Jadi semacam inilah ya, berbagi ya tentang jurnalisme. Jurnalisme tapi memang lebih konteksnya ke perubahan khusus tentang perubahan iklim dengan cara pandang sosial ekologi gitu ya. Nah, kira-kira itu bagaimana anak-anak muda tuh minat nggak itu, banyak gitu? Justru itu Pak. Jadi yang daftar itu mereka kan diminta untuk satu aja, motivasinya apa? Kenapa motivasinya apa gitu? Itu penting motivasi itu. Sebagian besar memang kalau baca tulisan-tulisannya saya sih merinding ya. Jadi mereka itu punya bayangan
masa depan mereka gimana ya? Gitu. Oh, jadi salah satu alasan yang paling kuat kenapa ikut itu karena membayangkan masa depan. Nah, ini juga sebenarnya masa depan terkait dengan lingkungan gitu ya. Nah, sebenarnya secara tidak sengaja itu yang tadinya manusia, mungkin itu manusia yang dulu-dulu yang kemarin-kemarin itu cara pandangnya ekonomis, politis. Ternyata anak-anak muda sekarang sudah sosial ekologi ternyata cara pandangnya, dengan melihat bencana kemudian jadi khawatir dengan lingkungan di masa depan gitu ya, sehingga akhirnya dia sadar perlu belajar ini dan itu gitu ya. Padahal sebagian besar itu Pak jurusannya itu nggak ada relevansinya. Malah macam-macam jurusannya latar belakang, tidak ada yang jurusan yang komunikasi, malah tidak ya yang komunikasi ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Sejarah, terus ada yang jurusan tekniknya juga bukan teknik ini ya, teknik kimia. Teknik kimia. Jadi sangat beragam, tetapi sangat beragam. Dan itu dari beberapa tempat, ada yang dari Bandung, Semarang, ada yang dari Pontianak, dari Jogja, dari Sumatera Barat. Luar biasa. Kalau lihat itunya memang kelihatannya anak-anak ini tuh sudah ada kecemasan. Nah, kenapa cemas? Karena mereka melihat bahwa sekarang ini udah nggak beres sistemnya gitu. Oh, jadi jadi anak-anak muda itu mulai cemas ternyata gitu ya, melihat kondisi lingkungan sekarang nih ya, yang hujan, banjir, longsor, terus banyak pencemaran. Nah, dengan khawatir itu ternyata yang khawatir tidak hanya yang ini belajar jurnalisme tentang sosial ekologi ini, ternyata tidak hanya yang punya latar belakang terkait saja seperti mungkin komunikasi, latar belakang jurnalistik, ternyata malah bermacam-macam landasannya sama, khawatir tentang masa depan, kondisi lingkungan. Nah, ini Kak Ica, dengan cerita seperti itu kayaknya tidak hanya anak muda saja ini yang perlu, berarti artinya masyarakat itu juga perlu bersama anak-anak muda yang ada melihat kembali cara kehidupan kita, bahwa ternyata pertimbangan ekonomi dan politik dan juga mungkin perilaku-perilakunya mungkin yang kemarin-kemarin keliru terkait dengan hubungan kita dengan alam. Nah, kira-kira pesan dari sisi sosial ekologi bagaimana Kak Ica kepada masyarakat nih, agar bagaimana sih masyarakat bisa hidup harmonis dengan alam? Nah, kembali lagi ini saya lagi-lagi menyetir apa yang disampaikan Kak Fok dengan Fikret Berkes ya, dari berbagai penelitiannya, dan saya sepakat bahwa pertama yang harus disadari adalah kita hidup dengan keadaan krisis. Kita hidup dengan krisis, ini kata kunci nih, krisis ya, terus hidup dalam ketidakpastian. Nah, kalau tidak pasti berarti kita sudah harus melatih diri, sudah harus membangun mental diri yang belajar. Jadi belajar dari mana saja, mempelajari fenomena. Kemudian yang terpenting adalah dari proses belajar itu memang kita perlu membangun proses pembelajaran kolektif. Kalau ada apa-apa misalnya terkait dengan baik bencana ataupun potensi risiko bencana atau dampak perubahan iklim, maka kita bisa membangun pembelajaran yang sifatnya antisipatif. Nah, ini jadi sudah saatnya kita sadar bahwa kita berada di kondisi krisis sebenarnya dalam hal aspek lingkungan. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama menjadi penting ya. Belajar itu tidak harus ke kampus. Masyarakat, anak muda belajar bisa lewat sosial media, bisa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Apalagi sekarang nih online mudah banget gitu ya. Jadi banyak cara untuk itu. Nah, inilah cerita tentang sosial ekologi. Ternyata itulah yang membuat manusia selama ini tidak harmonis dengan alam. Ternyata kalau dengan kacamata ilmu sosial ekologi, karena pertimbangannya ekonomis, politis, perilaku yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu yang perlu kita ubah ya. Dan mengubahnya juga dengan ilmu sosial ekologi itu. Ya, dengan kesadaran. Dengan kesadaran bahwa ternyata anak-anak muda seperti sekarang sebagai contoh khawatir dengan masa depan, kondisi alam kita ada perubahan, dan dengan kekhawatiran itu maka interaksi manusia dengan alam menjadi lebih baik. Justru kita hidup harmonis dengan alam, itu ternyata kondisi ekonomi juga dapat terjaga lebih baik, kemudian juga kehidupan yang lain menjadi lebih baik. Jadi itu ya Kak Ica ya, jadi itulah ya tentang sosial ekologi. Jadi kalau yang ingin tahu lebih banyak udah bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Ica ya. Oke, baik, terima kasih ya Kak Ica ya, ini banyak, ceritanya menarik sekali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang lain di channel Environment Institute.